Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minggu ini kita akan membahas mengenai materi permintaan dan penawaran. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, ada baiknya kalian berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan silahkan berdoa sendiri-sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan pembelajaran yang dimana melalui pembelajaran jarak jauh secara daring diharapkan peserta didik dapat pertama menjelaskan fungsi permintaan dan penawaran, kedua menjelaskan kurva permintaan dan kurva penawaran, ketiga menjelaskan pergerakan di samping kurva dan pergerakan kurva permintaan dan penawaran, kembali lagi menjelaskan fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Selanjutnya, nah di sini ada permintaan, di mana permintaan itu sendiri adalah sejumlah barang dan jasa yang diinginkan untuk dibeli untuk memenuhi kebutuhan pada bagian tingkat harga dan waktu tertentu di pasar. Nah, permintaan sendiri adalah sejumlah barang dan jasa yang diinginkan untuk dibeli untuk memenuhi kebutuhan pada bagian tingkat harga dan waktu tertentu di pasar. Nah, permintaan dapat digolongkan menjadi 3, yaitu ini ada kesalahan penulisan. Sebenarnya permintaan dapat digolongkan menjadi 2 ya. Pertama, permintaan absolut. Nah, di mana permintaan terhadap barang dan jasa secara umum dengan disertai atau tidak disertai dengan kemampuan untuk membeli. Nah, untuk yang kedua, permintaan efektif, di mana permintaan terhadap barang dan jasa yang disertai dengan kemampuan untuk membeli. Nah, Ibu jelaskan dulu untuk permintaan absolut, di mana permintaan terhadap barang dan jasa secara umum dengan disertai atau tidak disertai dengan kemampuan untuk membeli. Jadi, kalian punya uang, kalian bisa membeli barang itu dan bisa juga tidak membeli barang itu. Tergantung niat kalian ingin membeli atau tidak. Terus untuk permintaan efektif, nah di mana permintaan terhadap barang dan jasa yang disertai dengan kemampuan untuk membeli. Jadi kalian ada punya uang, terus ada barangnya dan niat kalian ingin membeli barang tersebut. Jadi ada niat terhadap barang tersebut untuk dibeli. Selanjutnya, hukum permintaan. Nah, di sini hukum permintaan. Nah, dengan menganggap faktor-faktor lain bersifat tetap, ceteris paribus. Nah, hukum permintaan menyatakan bahwa ketika harga suatu barang atau jasa mengalami penurunan, maka jumlah permintaan barang atau jasa tersebut akan naik. Dan sebaliknya, ketika harga barang atau jasa meningkat, maka jumlah barang atau jasa yang diminta akan berkurang. Jadi semakin barang itu langka, maka harganya pun semakin besar atau naik. Sebaliknya, semakin barang itu meningkat, maka jumlah barang atau jasa yang diminta tuh berkurang. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Nah, di sini ada harga barang itu sendiri, perubahan harga barang yang berkaitan, pendapatan masyarakat, populasi penduduk, banyak sedikitnya jumlah penduduk, selera konsumen, minat keinginan masyarakat, adanya barang pengganti atau substitusi, terus yang terakhir tingkat kebutuhan terhadap suatu macam-macam barang, intensitas kebutuhan. Nah, untuk harga barang itu sendiri, seperti yang telah dijelaskan pada hukum permintaan, harga barang atau jasa itu sendiri berpengaruh terhadap jumlah yang diminta. Terus untuk perubahan harga yang berkaitan itu yang maksudnya tadi berpengaruh terhadap jumlah yang diminta. Terus pendapatan masyarakat atau daya beli masyarakat. Nah, di mana pada barang normal peningkatan pendapatan akan meningkat jumlah barang atau jasanya yang diminta. Namun pada faktor inferior, misalnya nasi jagung, nah peningkatan pendapatan justru akan mengurangi jumlah barang atau jasa yang diminta karena negara kita makanan pokok sehari-harinya kan
beras ya. Jadi untuk nasi jagung sendiri mungkin agak lumayan mahal harganya, dan itu berpengaruh pada pendapatan masyarakat juga. Nah, populasi penduduk itu berpengaruh, yaitu banyak sedikitnya jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk, maka permintaan pun akan semakin banyak juga. Nah, selera konsumen. Nah, ini sangat berpengaruh juga, di mana peningkatan selera pada satu jenis barang atau jasa akan meningkat permintaannya terhadap barang atau jasa tersebut. Nah, dibandingkan dengan jenis barang atau jasa lainnya. Nah, misalnya permintaan terhadap tiket konser artis Korea. Nah, kan sekarang lagi booming artis-artis Korea, drama-drama Korea. Nah, meningkat loh akhir-akhir ini. Nah, karena meningkatnya kegemaran remaja Indonesia atau remaja kita sekarang terhadap artis-artis Korea tersebut, itu sangat berpengaruh. Nah, terus adanya barang pengganti substitusi, misalnya seperti tadi, kita kan makanan pokok kita adalah beras. Namun ketika beras tidak ada, kita bisa makan dengan nasi jagung, kita bisa makan dengan gandum dengan harga yang lebih murah mungkin. Nah, di situ bisa dijadikan barang pengganti atau substitusi. Terus untuk tingkat kebutuhan terhadap suatu macam barang. Nah, semakin penting barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan seseorang, maka jumlah permintaannya akan semakin meningkat. Nah, misalnya permintaan payung di kala hujan, nah akan lebih tinggi dibandingkan saat tidak hujan. Jadi orang akan membutuhkan payung itu di saat hujan, dan itu sangat berguna sekali di saat hujan. Namun untuk cuaca yang biasa, cuaca yang tidak hujan, payung tersebut kurang berfungsi. Nah, di sini dinyatakan intensitas kebutuhan.